Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sore yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa menghadiri acara kajian rutin di 10 hari terakhir bulan Ramadan untuk mengkaji kitab tafsir As-Sa'di. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo dan Kebumen dan sekitarnya, serta para pemirsa Yufid TV dan Niaga TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ada sebuah fenomena yang menarik di hari-hari ini atau di tahun-tahun ini, yang fenomena itu beberapa tahun sebelumnya belum kelihatan. Apakah fenomena tersebut? Fenomena mulai banyaknya orang-orang yang semangat untuk menghafal Al-Quran, terutama anak-anak kecil. Dan hal ini adalah sesuatu yang menggembirakan, karena pada tahun-tahun yang lalu, seperti katakanlah 5 tahun sebelumnya atau 10 tahun sebelumnya, orang menghafal Quran adalah sesuatu yang aneh. Ngapain Al-Quran dihafal? Toh mushaf Al-Quran ada di mana-mana. Buat apa Al-Quran itu dihafal? Dan pondok-pondok tahfidz Al-Quran masih jarang. Bahkan saya mengalami zaman di mana anak yang tamat dari sebuah pesantren cuma ditargetkan menghafal 1 juz saja selama 6 tahun. Berapa? 1 juz selama 6 tahun. Nah sekarang anak-anak kecil, SD, banyak yang menargetkan, anak SD ini ya, banyak yang menargetkan minimal 3 juz, ada yang 5 juz, bahkan ada yang 10 dan 30 juz. Tentunya ini adalah sebuah fenomena yang membahagiakan kita semuanya. Kenapa membahagiakan? Karena ini menunjukkan adanya kesadaran di dalam diri masyarakat, terutama umat Islam, tentang pentingnya memperhatikan Al-Quran, tentang pentingnya kembali kepada Al-Quran, tentang pentingnya menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Akan tetapi yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah sampai di garis finish? Sudah atau belum? Belum. Jadi ketika kita punya animo tinggi untuk menghafal Al-Quran,
apakah artinya kita sudah sampai garis finish? Yakni maksudnya setelah menghafal Al-Quran tidak ada PR berikutnya? Atau masih ada PR yang panjang sekali? Kalau ada orang yang mengira bahwa pekerjaan dia sudah selesai dengan menghafal Al-Quran, inilah orang yang keliru di dalam memahami Al-Quran. Karena sejatinya Al-Quran diturunkan, tujuan utamanya adalah untuk diamalkan. Al-Quran diturunkan tujuannya adalah untuk diamalkan. Makanya Al-Quran disebutkan oleh Allah di dalam awal surat Al-Baqarah, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fih, terus hudal lil muttaqin. Al-Quran itu diturunkan untuk dijadikan sebagai huda. Apa artinya huda? Petunjuk. Di mana-mana yang namanya buku petunjuk itu untuk diamalkan. Ketika kita beli alat elektronik baru dan kita tidak paham cara mengoperasikannya, maka kita butuh buku petunjuk, buku panduan. Buat apa buku panduan itu? Supaya kita bisa mengoperasikan alat elektronik tersebut dengan baik. Seorang yang menghormati buku panduan itu bukan dia taruh buku panduan itu serapi-rapinya, bukan. Tapi orang yang menghormati buku panduan adalah orang yang membaca, memahami, mengamalkan isinya. Dan itulah yang Allah inginkan dari kita. Sehingga ketika orang membaca Al-Quran, ketika orang menghafalkan Al-Quran, dia itu baru sampai sarana, belum sampai kemana? Tujuan. Jadi ada sarana, ada apa? Tujuan. Tujuannya adalah mengamalkan isi Al-Quran, sarananya adalah membaca, menghafal, memahami, itulah sarana. Dan ketika kita cuma berhenti sampai di sarana saja, yaitu cuma menghafal dan membaca saja, maka akan muncul efek-efek buruk. Gara-gara kita cuma berhenti di mana tadi? Sarana. Apa efek buruknya? Di antara efek buruk yang akan ditimbulkan adalah munculnya ketimpangan. Ketimpangan antara apa dengan apa? Ketimpangan antara hafalan dengan perilaku. Antara apa? Hafalan dengan perilaku. Dengan kata lain, perilaku yang dimiliki oleh orang yang menghafal Al-Quran tidak cocok dengan isi yang dihafalkannya. Menghafalkan ayat-ayat tentang kejujuran, tapi dianya tidak jujur. Menghafalkan ayat-ayat tentang sopan santun, tapi dianya tidak bersopan santun. Menghafalkan ayat-ayat Al-Quran tentang sholat, tapi dia tidak sholat. Menghafalkan ayat-ayat Al-Quran tentang birrul walidain, tapi dia tidak birrul walidain. Itulah ketimpangan antara hafalan dengan perilaku. Hal ini muncul dan terjadi salah satunya adalah karena kita merasa sudah cukup dengan menghafal. Kita pikir kalau sudah hafal itu sudah selesai. Tidak.
itu baru di awal. Ya. Baru di kilometer pertama kita. Ya. Belum kita sampai tujuan, belum. Para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka suka ngafal Quran enggak? Suka enggak? Suka. Dan mereka juga memotivasi putra-putri mereka sejak dini untuk menghafal Al-Quran. Makanya para sahabat Rasul SAW, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Al-Hasan, Al-Husain, Ibnu Umar, para sahabat-sahabat junior yang muda, yang kecil-kecil saat Rasulullah SAW masih hidup, itu mereka sudah pada hafal Al-Quran. Padahal ya, mereka usianya masih sangat dini. Yang jadi pertanyaan, apakah ketimpangan yang kita alami saat ini dialami oleh para sahabat? Dialami atau tidak? Tidak. Semangat mereka untuk menghafal Al-Quran melebihi semangat kita untuk menghafal Al-Quran. Sejak kecil mereka sudah menghafal Al-Quran. Sebagaimana kita juga sekarang mulai muncul semangat untuk menghafal Al-Quran sejak kecil. Akan tetapi perilaku mereka sejalan dengan Al-Quran. Tutur kata mereka sejalan dengan Al-Quran. Apa rahasianya? Mari kita dengarkan pengalaman yang dituturkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, saksi hidup yang melihat bagaimana praktek para sahabat Nabi SAW di dalam menghafalkan Al-Quran. Kata beliau sebagaimana nukil dalam tafsir At-Tabari, kana ar-rajulu minna idza ta'allama 10 ayatin lam yujawizhunna hatta ya'rifa ma'aniyahunna wal 'amala bihinna. Kami dahulu, kami di situ maksudnya siapa? Siapa maksudnya? Para sahabat. Kami dahulu apabila sudah mempelajari 10 ayat Al-Quran. Berapa? 10 ayat Al-Quran. Misalnya Al-Baqarah ayat 1 sampai berapa? 10. Maka kami tidak akan berpindah ke ayat 11 atau 12 atau 13 sampai kami mengetahui makna dari 10 ayat yang kami pelajari tersebut dan mengamalkannya. Apa kata Ibnu Mas'ud? Para sahabat Rasul SAW dahulu kalau sudah belajar berapa? 10 ayat, mereka tidak akan pindah, tidak akan melangkah menuju ayat-ayat berikutnya kecuali setelah mereka satu, apa tadi? Paham. Yang kedua, mengamalkan. Memahami dan mengamalkan. Inilah rahasianya. Kenapa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengalami ketimpangan yang kita alami saat ini? Anak-anak hafalan Al-Qurannya banyak, tapi perilakunya tidak sesuai dengan apa yang dihafalkannya. Anak-anak hafalannya banyak, akan tetapi tutur katanya tidak sesuai dengan apa yang dihafalkan dari Al-Quran. Karena banyak di antara kita terlalu mengejar target hafalan. Apakah salah punya target hafalan? Tidak salah. Tapi yang salah adalah ketika demi mengejar target hafalan itu, kemudian kita abai. Kita tidak peduli dengan 2 poin yang tadi disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Yang pertama, memahami. Yang kedua, mengamalkan.
Maka ini PR kita semua. PR saya dan PR jenengan. Dan PR segenap pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada. Jangan merasa puas ketika kita sudah menghafal sekian juz Al-Quran. Jangan merasa puas ketika putra dan putri kita menjadi juara di dalam lomba menghafal Al-Quran. Selama putra dan putri kita dan kita sendiri tidak memahami apa yang kita baca dan tidak mengamalkan apa yang kita hafal. Nah, PR kita tentu panjang. Anak-anak kita sudah menghafal banyak di antara mereka bukan hanya 10 ayat. Tapi sudah beratus-ratus ayat. Maka PR kita sebelum mengajak mereka mengamalkan harus sebelumnya apa? Memahami. Gak mungkin kan? Gimana kita mau mengamalkan kalau kita gak paham? Bagaimana cara kita memahami Al-Quran? Ilmu apapun, termasuk ilmu tafsir Al-Quran, untuk mempelajarinya itu ada tahapannya. Ada tahapannya. Kalau boleh saya ilustrasikan seperti keahlian untuk makan. Seperti keahlian untuk makan. Apakah makan butuh keahlian? Butuh nggak? Butuh. Nah, gimana orang nggak punya ahli untuk makan? Gimana akan makan? Orang bisa ahli makan kalau dia bertahap dalam cara makannya. Contoh, yang namanya bayi baru lahir, dia akan makan diawali dengan ASI. Dan tidak ada makanan lain kecuali ASI. Atau yang menggantikan ASI. Apa? Susu formula. Anak sapi. Iya toh? Anak sapi kan? Karena susu sapi. Ya enggak apa-apa kalau enggak bisa. Kecuali kalau bisa tapi enggak mau ngasih ASI. Setelah ASI, lama-lama akan dikasih makanan tambahan. Apa makanan tambahannya? Buah. Itu pun bukan sembarang buah. Tidak mungkin ujuk-ujuk durian. Pasti biasanya pisang. Ya. Setelah bisa makan pisang, lama-lama dilatih makan bubur. Ya. Bubur pun mungkin awalnya instan, nanti bikin sendiri dari sayuran, kemudian dicampur nasi, lalu protein hewani di blender, kemudian dikasihkan kepada anak. Setelah bubur kemudian naik menjadi nasi yang halus. Gak mungkin langsung nasi goreng. Ya. Lama-lama nanti bisa makan bakso, bisa makan mie ayam, bisa makan sate, bisa makan gulai. Sudah ahli makan. Ya. Apa yang terjadi kalau misalnya bayi baru lahir langsung disuruh makan mie ayam? Ya, bukan hanya keselak. Bisa terjadi mengalami gangguan pencernaan, bahkan bisa sampai taraf meninggal dunia karena belum ahli. Belajar ilmu agama kalau boleh dianalogikan seperti itu. Jadi yang namanya ilmu agama apapun, tafsir, hadis, akidah, ya, dan yang lain-lainnya, itu kalau mau belajar ada yang namanya tahapan pemula, yaitu dasar. Setelah dasar kemudian ada level di atasnya, menengah.
Kemudian ada di atasnya lagi level tinggi, lanjutan. Ya. Tafsir juga sama. Ada tafsir yang ringkas. Nanti ada tafsir apa yang kedua? Menengah. Ada tafsir yang luas, lanjutan. Orang yang blank, gak punya pengetahuan sama sekali tentang tafsir Al-Quran. Kalau dia pertama kali belajar langsung mempelajari yang lanjutan, tafsir yang luas, tafsir At-Tabari misalnya. Yang jilidnya segini nih kira-kira. Ya dari sini sampai sini nih jilidnya. Ya. Itu seperti bayi baru lahir disuruh makan mie ayam. Ya. Dan mungkin ini pula yang dimaksud oleh orang-orang dahulu ketika berpesan kepada anak-anaknya mencari ilmu agama jangan tinggi-tinggi. Khawatir nanti stres. Ini yang bermasalah itu bukan ilmu agamanya. Yang bermasalah, satu mungkin tidak mengikuti tahapan, atau yang kedua mempelajari ilmu bukan agama dianggap ilmu agama. Dan ini sering terjadi. Ya. Dia pikir ini ilmu agama, padahal ini bukan ilmu agama. Tapi ilmu yang disisipkan, yang diselundupkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ke dalam literatur buku-buku yang dinamakan buku-buku Islam. Tapi kalau ada orang belajar ilmu agama, benar-benar ilmu agama, bukan ilmu selundupan. Ya. Ilmu yang diselundupkan kepada ilmu agama. Betul-betul dia belajar ilmu agama. Kemudian cara belajarnya mengikuti apa tadi? Tahapan. Insya Allah tidak akan stres. Justru dia akan sehat walafiat. Nah, ilmu tafsir ini, tafsir yang ringkas, salah satunya adalah tafsir yang akan kita pelajari hari ini. Sering disebut dengan tafsir apa? As-Sa'di. Judul aslinya bukan tafsir As-Sa'di. Seperti tafsir Ibnu Katsir, itu judul aslinya bukan tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir judul aslinya adalah Tafsirul Qur'anil Azim. Itu judul aslinya. Tafsir At-Tabari juga judul aslinya bukan Tafsir At-Tabari, tapi Jami'ul Bayan fi Ta'wili Ayil Qur'an. Kenapa kok kemudian disebut Tafsir At-Tabari, disebut Tafsir Ibnu Katsir? Untuk memudahkan mengingat, satu. Yang kedua, supaya langsung paham ini buku yang nulis siapa. Jadi Ibnu Katsir itu adalah nama penulisnya. At-Tabari itu adalah nama penulisnya. Berarti tafsir As-Sa'di, jadi As-Sa'di itu adalah nama dari penulis tafsir ini. Judul aslinya Taisiru Al-Karimir Rahmani fi Tafsiri Kalamil Mannan. Siapa yang sudah hafal? Taisiru Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan. Angel banget Ustaz. Ora apa. Yang paling penting bukan
judulnya, tapi isi. Penulisnya namanya As-Sa'di. Nama lengkapnya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Diringkas dengan apa? As-Sa'di. Makanya terkenal dengan nama Tafsir As-Sa'di, yaitu tafsir yang ditulis oleh seorang ulama namanya As-Sa'di, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau adalah gurunya para ulama kontemporer. Mungkin ada yang sering mendengar nama Syekh Ibnu Utsaimin atau Syekh Al-Utsaimin. Ulama besar kontemporer abad ini. Itu muridnya Syekh As-Sa'di. Jadi ini gurunya para ulama. Kalau kita bisa melihat ilmunya Syekh Ibnu Utsaimin, ya kira-kira gurunya ya lebih keren ilmunya gitu. Kira-kira seperti itu. Ya. Apakah tafsir ringkas itu cuma tafsir As-Sa'di saja? Banyak tafsir yang ringkas selain tafsir As-Sa'di. Dari dulu ulama kita sudah nulis tafsir yang ringkas. Contohnya dua ulama yang nama gelar awalnya adalah Jalal. Ya. Dua ulama gelarnya depannya apa? Jalal. Yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Dua ulama ini nulis buku tafsir yang sering disebut dengan tafsir Jalalain. Apa? Jalalain. Jalalain itu artinya dua jalal. Dua jalal. Karena penulisnya dua orang. Satu namanya Jalaluddin As-Suyuti, yang kedua Jalaluddin Al-Mahalli. Ini termasuk kitab tafsir yang ringkas. Kenapa kita pilih tafsir As-Sa'di? Salah satu pertimbangannya, walaupun itu bukan satu-satunya kitab tafsir yang ringkas, salah satu pertimbangannya karena fokus dari Imam As-Sa'di adalah menjelaskan kandungan dari sebuah ayat. Apa? Kandungan. Itu fokusnya. Fokus Imam As-Sa'di bukan menjelaskan makna kata per kata. Makna kata per kata itu begini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi dengan menyebut nama. Allah Ar-Rahman yang maha pengasih, Ar-Rahim yang maha penyayang. Itu namanya kata per kata. Tafsir As-Sa'di konsentrasinya bukan di situ. Tapi konsentrasinya adalah menjelaskan kandungan inti dari sebuah ayat. Ketika kita mendengar ayat aqimus shalah, terjemahannya apa? Tegakkanlah salat. Kandungannya apa? Ayat ini nyuruh kita untuk salat. Berarti salat 5 waktu hukumnya wajib. Yang wajib sekedar salat saja tidak, tapi salat dengan sempurna. Karena di ayat itu bunyinya aqimu. Aqimu menegakkan. Bukan sekedar berdiri, ruku, sujud dan seterusnya. Itu namanya kandungan. Nah, tafsir As-Sa'di ini menjelaskan kandungan setiap ayat dengan ringkas. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali kalau penulisnya sudah mengkaji kitab-kitab tafsir sebelumnya yang jumlahnya ratusan atau ribuan. Jadi beliau itu membantu kita untuk meringkaskan ilmunya para ulama sebelumnya.
Makanya orang kadang-kadang ketika membaca buku tafsir klasik, kadang-kadang bingung. Menurut Imam Anu kayak gini, menurut Imam Anu kayak gini, menurut Imam Anu kayak gini. Kita dibantu sama siapa? Imam As-Sa'di, Syekh As-Sa'di ini. Nih ringkasannya kayak gini, instan. Tinggal apa? Tinggal mengkonsumsi. Ya. Memahami, menghafalkan. Itulah kira-kira sedikit tentang tafsir apa? As-Sa'di. Kita akan awali dengan tafsir surat Al-Fatihah. Silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita awali dengan ayat yang pertama. Di sini tertulis ayat pertama adalah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Menurut Syekh As-Sa'di di sini, saya tidak akan baca satu kata per kata, saya akan bawakan kesimpulannya. Mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan surat Al-Fatihah sore ini. Kalau satu per kata tidak selesai. Bismillah, apa tadi? Dengan menyebut nama Allah. Menurut Syekh As-Sa'di, bahwa nama yang kita gunakan untuk mengawali bacaan kita terhadap surat Al-Fatihah itu bukan hanya satu nama saja, tapi seluruh nama Allah yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui, kita gunakan sebagai pembuka di dalam membaca surat Al-Fatihah ini. Dan para ulama tafsir menjelaskan, kenapa kita membaca Al-Quran, membuka setiap aktivitas kita dengan ucapan Bismillah, dalam rangka untuk mendapatkan keberkahan yang dikandung di dalam nama-nama tersebut. Makanya orang-orang yang mengawali aktivitasnya dengan basmalah, maka aktivitas yang dia kerjakan akan mendatangkan apa? Keberkahan. Makannya berkah, aktivitasnya berkah, tidurnya berkah, safarnya berkah, keluar rumahnya berkah, masuk masjidnya berkah, karena diawali dengan Bismillah. Nama yang pertama kali muncul di dalam ayat ini Bismillah, yaitu Allah. Dan inilah Asmaul Husna yang pertama kali muncul di dalam Al-Quran. Apa artinya Allah? Allah artinya adalah zat yang berhak untuk disembah.
zat yang berhak untuk diibadahi. Dan nanti di akhir ayat kita akan jelaskan bahwa Allah adalah satu-satunya yang pantas untuk disembah. Iyyaka na'budu. Kemudian bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ar-Rahman ar-Rahim sering diterjemahkan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Inti kedua nama ini adalah menunjukkan kasih sayang Allah. Bahwa Allah itu memiliki kasih sayang. Dan kasih sayang Allah ini sangatlah luas. Saking luasnya kasih sayang Allah mencakup seluruh makhluknya tanpa terkecuali. Ketika kita katakan seluruh makhluknya tanpa terkecuali, apakah masuk ke dalamnya orang kafir? Masuk nggak? Masuk. Orang kafir pun juga merasakan efek dari kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya orang kafir bisa makan. Buktinya orang kafir bisa minum. Buktinya orang kafir bisa hidup. Buktinya orang kafir bisa bernafas. Buktinya orang kafir dapat hujan dari langit. Maka Ar-Rahman dan Ar-Rahim intinya adalah menjelaskan tentang luasnya kasih sayang Allah yang dirasakan oleh seluruh makhluknya tanpa terkecuali, yang beriman maupun yang tidak beriman. Kalau seandainya seluruh makhluk Allah, yang beriman maupun yang tidak beriman, yang sholat maupun yang tidak sholat, yang mau beribadah maupun yang tidak mau beribadah, semuanya merasakan kasih sayang Allah. Terus apa kelebihan yang dimiliki oleh orang yang beriman? Orang yang beriman mendapatkan kasih sayang Allah yang dikandung di dalam namanya Ar-Rahim. Ar-Rahim, kata sebagian ulama, adalah zat yang kasih sayangnya diberikan hanya untuk orang-orang yang beriman. Berupa apa? Berupa hidayah. Maka orang yang beriman adalah orang yang mendapatkan kasih sayang Allah secara sempurna. Karena kasih sayang Allah yang umum mereka terima, dan kasih sayang Allah yang khusus mereka pun terima. Kasih sayang Allah yang umum tadi apa? Makan, minum, nafas. Orang beriman bisa makan? Bisa. Bisa minum? Bisa. Bisa bernafas? Bisa. Orang kafir juga bisa. Terus apa keistimewaan orang yang beriman? Orang yang beriman mendapatkan kasih sayang Allah spesial yang tidak didapatkan oleh orang-orang kafir. Apa tadi? Hidayah. Kita bisa sholat. Kita bisa apa? Baca Quran. Kita mau beribadah. Kita mau berzikir. Ini semua adalah kasih sayang dari Allah. Mana yang lebih mahal? Mana yang lebih mahal? Hidayah apa makan? Hidayah. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang kedua, apa bunyinya? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu biasa diterjemahkan segala puji. Dari mana kata segala itu? Dari al. Dari al. Ya. Alhamdu maksudnya segala pujian. Segala pujian itu berarti segala jenis pujian. Entah pujian yang dengan lisan maupun pujian dengan perbuatan. Maupun pujian dengan hati. Segala pujian tersebut
Yang mutlak, yang sempurna hanya kita tujukan kepada siapa? Allah. Alhamdulillah. Pujian yang sempurna, yang mutlak, yang diiringi dengan pengagungan dan kasih sayang, itu hanya ditujukan kepada Allah saja. Kenapa? Karena Allah Maha Sempurna. Di sini disebutkan karena kesempurnaan sifat-sifatnya. Allah sempurna sifat-sifatnya. Tidak ada satupun sifat Allah yang tidak sempurna. Keadilan Allah sempurna. Kasih sayang Allah sempurna. Ilmu Allah sempurna. Seluruh sifat-sifat Allah sempurna. Apakah cuma sifat-sifatnya saja yang sempurna? Tidak. Termasuk juga perbuatan Allah. Perbuatan Allah juga sempurna. Karena perbuatan Allah antara karunia dan keadilan. Maksudnya gimana Ustadz? Antara karunia dan keadilan. Takdir yang kita alami di dunia ini. Ada yang enak, ada yang tidak enak. Ada yang menyenangkan, ada yang menyedihkan. Contoh yang enak apa? Contoh yang enak apa? Sehat. Apa lagi? Rezeki lancar. Apa lagi? Istri cantik. Apa lagi? Anak nurut, soleh, solihah. Yang nggak enak apa? Sakit. Rezekinya seret. Istrinya kurang cantik. Anaknya sulit diatur. Yang pertama tadi, yang enak-enak, itulah karunia dari Allah. Sedangkan yang tidak enak-enak tadi, itu adalah keadilan dari Allah. Ustaz, anak saya nakal kok adil? Ya, karena biasanya kenakalan anak itu bersumber dari kenakalan orang tua. Karena orang tua nakal, tidak memperhatikan pendidikan anak. Makanya Allah Maha Adil. Diingatkan dengan kenakalan siapa? Anak-anak. Maka ketika anak nakal, jangan menyalahkan Allah. Karena itu peringatan dari Allah kepada Anda yang kurang memperhatikan pendidikan anak. Kita memuji Allah karena seluruh perbuatan Allah, menakdirkan yang enak maupun yang tidak enak, tidak lepas dari satu karunia, yang kedua keadilan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, ya, penguasa, pencipta, pemilik, pengatur. Itulah yang ada di dalam nama Allah, apa tadi? Ar-Rabb. Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang memiliki. Apa yang diatur, apa yang dimiliki, apa yang diciptakan? Al-Alamin. Apa Al-Alamin? Alam semesta. Alam semesta itu berarti mencakup manusia, hewan, tumbuhan, jin, malaikat, dan seluruh makhluk yang kita ketahui maupun yang tidak kita ketahui. Ada nggak makhluk yang tidak kita ketahui? Wah, mungkin lebih banyak daripada yang kita ketahui. Semua makhluk-makhluk ini diciptakan, terus dikuasai, terus diatur oleh Allah. Itu arti dari Rabbul Alamin. Selesai ayat keberapa? Kedua. Ayat yang ketiga.
Ar-Rahman Ar-Rahim. Sudah kita bahas tadi. Ketika kita membahas ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa diulangi? Kenapa diulangi? Menurut sebagian ulama tafsir, karena sebagian orang ketika dia mendengar kata Rabbul Alamin, apa tadi? Pencipta, penguasa, pengatur, pemilik. Ketika dengar kata itu, sebagian orang merasa takut. Biasanya kan kalau kita berhadapan dengan penguasa itu kan apa? Ngeri. Ya. Maka diingatkan sama Allah bahwa penguasa mutlak alam semesta ini adalah zat yang Rahman dan Rahim. Maka jangan sampai kalian berlebihan di dalam menakuti Allah. Walaupun Allah adalah pencipta, pengatur, pemilik, penguasa alam semesta ini. Takut boleh, tapi takut yang proporsional. Karena ketakutan kalian harus diiringi dengan rasa harap. Karena sebagaimana Allah punya neraka, Allah juga punya surga. Sebagaimana Allah punya azab, Allah juga punya nikmat. Makanya harus seimbang antara khauf dan apa? Roja. Khauf itu rasa takut, roja itu adalah harapan. Berpindah ke ayat yang keempat. Apa bunyinya? Maliki yaumiddin. Maliki artinya adalah pemilik. Ya. Di dalam sebuah qiraah, cara membaca yang lain dibaca maliki. Pendek. Kalau tadi apa? Maliki. Cara membaca yang kedua apa? Maliki. Maknanya sama, beda. Maliki artinya adalah pemilik. Maliki artinya adalah raja. Penguasa. Allah ini pemilik apa penguasa? Dua-duanya. Allah ya pemilik ya penguasa. Penguasa apa? Di sini disebutkan yaumiddin. Yaum artinya hari, din artinya pembalasan. Apa yang dimaksud dengan hari pembalasan? Hari kiamat. Di hari kiamat nanti, apapun yang kita kerjakan akan dibalas oleh Allah. Sekecil apapun perbuatan kita, entah perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Terus وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka kita akan dapatkan balasannya. Dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan, kita akan dapatkan balasannya. Yaumuddin. Apa? Hari pembalasan. Siapa yang memiliki dan menguasai hari pembalasan? Jawabannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari kiamat nanti, yang bisa menentukan ini selamat atau tidak selamat, ini masuk surga atau masuk neraka, ini ganjarannya sekian, ini sekian, yang bisa menentukan semua itu adalah Maliki Yaumiddin. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ayat keberapa? Ayat keempat. Ayat yang kelima. Ini inti dari surat Al-Fatihah. Apa? Inti dari surat Al-Fatihah. Ayat kelima. Dan surat Al-Fatihah adalah intinya Al-Quran. Dan Al-Quran adalah inti kitab
kitab yang Allah turunkan dari langit. Kita ulangi. Ayat yang kelima, intinya surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah intinya Al-Quran. Al-Quran intinya kitab-kitab suci yang Allah turunkan dari langit. Berarti ayat kelima ini intinya inti, intinya inti, intinya inti. Maka ayat yang kelima ini adalah inti dari ajaran seluruh agama. Iyyaka na'budu. Objeknya mana? Iyyaka. Hanya kepadamu. Mu di sini siapa? Allah. Subjeknya siapa? Nahnu, kita. Siapa kita? Kita. Jin dan manusia. Biasanya yang namanya kalimat susunannya bagaimana? Subjek, predikat, objek. Objek ditaruh di mana? Di belakang. Saya makan korma loh. Ini mau buka kok. Saya makan korma. Saya subjek. Makan predikat. Korma objek. Rata-rata kalimat itu susunannya seperti itu. Apa dulu? Subjek, predikat, objek. Di dalam ayat ini, iyyaka na'budu dibalik. Yang ditaruh di depan sendiri apa? Objek. Kepadamu kami beribadah. Kenapa kok objeknya didahulukan? Kira-kira ada tujuannya atau tidak? Atau cuma sekedar kebetulan? Tidak ada kebetulan dalam Al-Quran. Setiap huruf dalam Al-Quran itu ada maknanya. Cuman ada yang kita pahami, ada yang tidak kita pahami. Yang diinginkan dari ditaruhnya objek di depan adalah ingin menjelaskan bahwa ibadah yang kita lakukan hanya boleh dipersembahkan buat Allah. Makanya objeknya dahulu yang disebutkan Allah. Sebelum ngapa-ngapain Allah dulu pikirin. Seluruh ibadah yang kita lakukan hanya untuk Allah saja. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Sulit atau berat? Salah. Sulit atau gampang? Berat atau ringan? Seluruh ibadah yang dikerjakan hanya untuk Allah saja. Berat atau ringan? Berat. Karena berat, maka kita butuh bantuan. Bantuan dari yang maha kuat. Siapa? Allah. Makanya setelah itu kita katakan wa iyyaka nasta'in. Silahkan Anda praktekkan pengetahuan yang tadi barusan Anda dapatkan. Wa iyyaka nasta'in. Apanya dulu? Apanya dulu? Objeknya. Wa iyyaka, hanya kepadamu ya Allah. Nasta'in. Apa artinya nasta'in? Kami mohon pertolongan. Berarti apa kesimpulannya tadi? Kita minta pertolongan hanya kepada Allah. Dalam segala urusan, dalam segala masalah, pertama kali
langsung ingat Allah. Rizki mulai seret, ingat Allah. Tubuh mulai pilek-pilek, batuk-batuk, ingat Allah. Anak mulai nakal, ingat Allah. Istri mulai sulit diatur, ingat Allah. Karena yang bisa membantu kita untuk menyelesaikan seluruh masalah itu adalah Allah. Allah hanya membantu kita untuk menyelesaikan masalah? Tidak. Allah membantu kita untuk bisa beribadah sebaik-baiknya kepada Allah. Makanya di sini digandengkan antara apa tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu itu tujuannya, iyyaka nasta'in adalah sarana untuk membantu mencapai mana? Tujuan. Tidak mungkin seorang bisa beribadah kalau dia tidak mendapatkan bantuan dari Allah. Ini ayat keberapa? Kelima. Ayat yang keenam. Ihdinas siratal mustaqim. Apa terjemahannya? Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Kita berarti sudah belajar ayat pertama sampai ke berapa? 5. Ini ayat yang ke-6. Setelah 5 ayat kita memuja dan memuji Allah dengan asmaul husnanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Malik Maliki Yaumiddin. Kemudian kita menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah kita memuja dan memuji Allah, baru kita minta. Baru kita berdoa. Itu namanya berdoa dengan etika. Jadi orang, ya Allah jaluk duit ya. Bukan seperti itu. Ya. Tapi puji dan puja Allah dulu. Ini kita diajari cara minta yang benar lewat surat Al-Fatihah. Dan permintaan yang paling besar adalah ihdinas siratal mustaqim. Permintaan yang paling berharga yang layak kita minta kepada Allah adalah as-siratal mustaqim. Apa as-siratal mustaqim? Jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu apa? Islam. Itulah jalan yang lurus. Yang tidak ada belak-beloknya. Berarti ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus, yaitu Islam. Yang hadir di sini orang Islam semua? Alhamdulillah. Berarti nggak perlu lagi kita baca ihdinas siratal mustaqim. Masih perlu? Perlu. Karena kita yang dituntut bukan sekedar masuk Islam, tapi mengamalkan ajaran Islam. Dan untuk mengamalkan ajaran Islam butuh petunjuk atau tidak? Butuh. Makanya jangan pernah kita putus untuk berdoa ihdinas siratal mustaqim. Yang belum ketemu Islam minta supaya ketemu Islam. Yang sudah ketemu Islam minta agar bisa istiqomah di atas Islam. Sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Ihdinas siratal mustaqim. Selanjutnya, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus ini sudah diikuti oleh orang-orang yang mendapatkan karunia Allah. An'amta alaihim. Yang engkau beri karunia kepada mereka. Bahwa Islam ini sudah dititi, sudah diikuti, sudah diamalkan oleh orang-orang yang mendapatkan karunia Allah.
Siapakah mereka? Mayoritas ulama tafsir menyebutkan bahwa manusia-manusia istimewa yang mendapatkan karunia Allah tersebut adalah manusia-manusia yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Surat apa? An-Nisa ayat 69. 3 golongan. An-Nabiyyina was-Siddiqina was-Syuhada'i was-Shalihin. Maaf, 4 golongan. Berapa? 4. An-Nabiyyin. Siapa? Para nabi. As-Siddiqin, orang-orang yang jujur, siap untuk menerima ajaran agama Allah tanpa banyak protes. Asy-Syuhada, orang-orang yang mati syahid. As-Shalihin, orang-orang yang saleh. Saya sama jenengan masuk yang mana? Nabiyyin? Ya orang mungkin. Paling peluangnya di mana? As-Shalihin, mudah-mudahan. Ya. Ada enggak yang enggak mau ikut jalan itu? Banyak. Secara umum orang-orang yang tidak mau mengikuti jalan lurus itu ada 2. Siapa? Ghairil maghdubi alaihim. Ini golongan yang pertama. Waladdallin. Kalau diterjemahkan, ghairil maghdub adalah orang-orang yang dimurkai. Ad-dallin, orang-orang yang sesat. Apa bedanya antara orang yang dimurka dengan orang yang sesat? Bedanya kalau orang-orang yang dimurkai, mereka adalah orang-orang yang berilmu, tapi mereka tidak mau mengamalkan ilmunya. Punya ilmu, nggak mau amal. Kalau ad-dallin, orang yang sesat, orang yang beramal, nggak pakai ilmu. Contohnya al-maghdubi alaihim siapa? Orang yang berilmu nggak mau beramal. Contohnya orang Yahudi. Orang Yahudi tahu nggak kalau Nabi Muhammad itu benar? Tahu. Tapi mereka nggak mau ikut. Punya ilmu nggak mau amal. Kenapa? Gengsi. Ya. Masa ikut orang Arab Badui? Kami kan lebih mulia. Bani Israil. Sampai sekarang orang Yahudi merasa mereka adalah manusia pilihan. Sampai sekarang. Padahal mereka jahatnya minta ampun. Ya. Ini contohnya orang-orang yang berilmu tidak mau beramal. Kalau waladhdallin, apa tadi kebalikannya? Orang yang beramal tanpa ilmu. Contohnya adalah orang Nasara, orang Nasrani. Mereka banyak beramal, tapi kurang dilandasi ilmu. Kalau orang Islam bagaimana? Dua-duanya. Apa? Berilmu dan beramal. Orang Islam yang mana? Yang KTP. Orang Islam yang serius di dalam menjalankan keislamannya. Alhamdulillah selesai. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu bukan ayat Al-Quran. Makanya lihat aja di mushaf Al-Quran. Ada nggak tulisan amin? Tidak. Ini adalah sunnah untuk dibaca setelah selesai membaca Al-Fatihah. Apa artinya amin? Ya Allah, kabulkanlah. Apakah kita berdoa? Tadi apa? Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah. Selesai tafsir Al-Fatihah yang dahulu di Masjid Agung dibahas dalam mungkin ada 10 pertemuan mungkin. Ya. Berarti nggak perlu saat hadir kajian Masjid Agung. Ini versi ringkasnya. Kalau di sana versi panjangnya. Mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat buat kita semuanya. Besok kita akan berpindah ke surat An-Nas. Ya, dari belakang dulu. Ya, supaya kita bisa dapat surat-surat favorit.
yang sering dibaca oleh kita semuanya. Wallahu taala a'la wa alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.